Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 26 Juni 2024 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Ya, dan sekarang memerlukan analisa harian di XAUUSD pada hari ini. Oke, untuk kemarin ya, ini kemarin kejadian lucu banget ya. Kemarin kalau ada yang open buy pada saat saya live kemarin, yang saya pribadi pun nggak ada open buy ya, dengan take profit sampai ke 2330 kalian sudah profit sebanyak 50 pip, bahkan jika kalian hold ya. Dan saya pun pribadi kemarin ada ceritanya mau open ketika break di atas 2330 kan. Ketika dia ngebreak ini, dia langsung break ke atas, retest sedikit. Saya ceritanya ada mau nge-buy, cuma kelewat ya, nggak ada ngelihat chart di sini dan harga sudah terlanjur running. Jadi mungkin kalau ada yang open buy kemarin pada saat saya live, bisa diinfokan siapa aja yang ambil buy kemarinnya. Kayaknya sudah pada kena TP sih seharusnya ya. Dan sebelum itu kemarin ya, dari hari Senin kalau nggak salah ya, saya sudah analisakan kalau ini hati-hati ya, ini hati-hati karena ini merupakan level-level yang bisa dikatakan sebagai liquidity ya. Ini level 1 kena ya, level 1 kena kemudian turun, level 2 kena kemudian turun ya, level 2 kena, masih bermain di level 2 kemudian drop parah sebelum akhirnya kena di level 3 ya. Ini level 3 itu langsung parah banget turunnya ya, turunnya parah sekali, bahkan sampai ngebreak di low-nya yang ada di 2320. Makanya sekalinya dia break di bawah 2320 walaupun cuma ekor doang, harga langsung turun lebih parah sampai ke 2315 ya. Itu luar biasa sekali ya, ini sudah saya katakan berulang kali, ini hati-hati dengan levelnya. Walaupun sebenarnya ya, kemarin itu saya juga ada ceritanya mau nge-sell ketika kena level 3 liquidity di sini. Tapi saya sedikit ragu ya, karena kalau dilihat memang sih di H1 ini bearish engulfing kuat sekali ya. Bearish engulfing kuat sekali, yang dimana ini candlenya juga bagus ya, besar kemudian di engulf turun. Ini sebenarnya bisa untuk ambil posisi sell, cuma saya sedikit ragu. Kenapa? Karena dia habis yang namanya melakukan breakout structure di sini ya. Ini di sini dia melakukan breakout structure, jelas banget breakout structure ya, yang dimana dia break body juga, dan dia saya kira ini cuma turun doang ya, turun doang. Habis itu mana ya, ini anggaplah kejadiannya itu sebelum ini ya, inilah ya. Kalau kalian lihat ini kan ketika dia melakukan breakout structure di sini ya, walaupun dia ngambil level 3 liquidity ya, yang ada di harga 2336 atau nggak sampai 2337 lah, let's say ya, dia melakukan breakout structure di sini, jelas banget inilah namanya boss ya, inilah namanya boss ya. Dia break body dan juga tutup di atas gitu kan, secara H1 jelas banget, enak banget kita ngeliat itu bos. Nah ketika dia turun di sini memang ada yang namanya area demand ya. Ini kan area apa ya, area sideways sebenarnya, ini area sideways. Nah ketika dia masuk, saya kira ini bakal bisa mantul ya di M30. Itu memang kalau dilihat ada rejection kuat. Nah setelah itu, tetapi permasalahannya adalah, nah langsung dia ketika 30 menit 2 kali, berarti secara H1 ya, H1 itu kalau dilihat sudah turun ke bawah, dia sudah melewati area demandnya. Makanya saya lihat di sini, dan juga dia ngebreak di bawah 2320, yang dimana ini adalah terakhir sebagai change of character ya. Di sini dia ngebos, kemudian ketika dia turun dia melakukan break change of character. Nah di sini saya agak ragu kalau mau ambil buy juga ya. Buy di sini maunya salah, mau nge-sell di sini juga serba salah. Jadi kemarin itu agak sedikit ragu ya, jujur agak sedikit ragu. Dan kalau dilihat juga sebenarnya ya, kemarin saya ada confluence lagi satu, ataupun apa namanya, satu, bukan indikator sih, kayak ya, kayak semacam indikator volume lah ya, bisa dibilang. Ini yang saya lihat kemarin ya, selama harga itu bergerak turun dari Asia, ini kan kita tahu juga candle nggak punya ekor ya kan kemarin. Selama dari market
Australia, Sydney sampai market Asia itu bisa dibilang volumenya lebih keras ke bawah ya, volume seller lebih keras, dan ketika volume seller ini dilawan dengan volume buyer yang naik dan melakukan breakout structure kemarin kalau nggak salah saya lihat itu walaupun dengan candle besar-besar seperti ini ya, tetapi volume yang dihasilkan yang saya lihat kemarin itu sedikit ya. Jadi ibaratnya volume yang dibawa turun dan dilawan naik walaupun dengan candle besar-besar seperti ini, ibaratnya candlenya ini kosong ya. Ibaratnya candlenya ini kosong, volumenya dipaksa naik, cuma nggak ada yang ngikut ya. Candlenya dibawa naik, cuma nggak bawa ngikut. Dan pada saat harga itu naik ya, naik sampai ke 2335 close-nya dan ada bearish engulf, ini volumenya berubah menjadi merah lagi. Ya, volumenya diisi di sini banyak banget seller yang masuk di sini. Makanya saya bingung kemarin tuh ya. Di sini dia bos, kemudian di sini engulf tapi volumenya kurang, tapi ini marketnya masih naik, kemudian di sini ada change of character. Wah, saya bingung kemarin, beneran. Saya bingung. Mau ambil sell atau buy di sini saya bingung. Makanya saya kemarin nggak ada open buy sama sekali kemarin. Ya, nggak ada open sama sekali kemarin. Karena literally harganya kan juga diem di sini soalnya. Itu, ya. Walaupun secara data kemarin, ya, secara data kemarin itu hasilnya mix. Kalau dilihat dari data consumer confidence itu sebenarnya sebelumnya adalah data direvisi turun. Kemudian yang keluar tadi malam itu ya beda tipis banget ya. Tuh 100 di sini keluar 100,4. Ya tipis sekali. Sedangkan untuk dari segi Richmond Manufacturing Index itu hasilnya negatif 10. Untuk hari ini kita ada berita hari Rabu new home sales doang cuma satu ya. Kita ada berita new home sales yang dimana diperkirakan new home sales-nya akan meningkat dari 634 ke 636. Jadi kalau nanti malam kita melihat data penjualan rumah baru ini meningkat, otomatis itu akan bisa menguatkan USD dan bisa melemahkan dolar ya. Nah, untuk saat ini bagaimana? Ya, untuk saat ini otomatis ingat sekarang sudah hari Rabu ya, sisa waktu trading kalian untuk di akhir bulan Juni ini nggak terasa ya. Jadi kayaknya itu saya baru kemarin analisa monthly untuk weekly, monthly untuk Mei kalau nggak salah ya. Tapi nggak terasa udah tinggal lagi 3 hari aja ini sudah penutupan bulan Juni. Benar-benar cepat sekali bulannya sekarang. Kalau nggak salah kemarin ya di hari Senin pada saat saya bikin analisa itu kan di sini ada yang namanya resisten yang nggak kelihatan ya, resisten yang nggak kelihatan di sini ya. Yang dimana saya itu menginginkan memang market itu bergerak naik ya kan, pada saat hari Senin itu kan marketnya bergerak naik ya kan, naik. Nah, yang saya inginkan adalah market itu setidaknya mengisi setengah dari ekor weekly minggu lalu. Ya, berarti di sekitaran 2340 sampai 2350. Sudah sampai sana kemudian bearish itu lebih bagus. Nah, sekarang ini kan harga kemarin mentok itu sampai 2337. Kita masih punya waktu lagi ya, hari Rabu, Kamis dan Jumat, apapun bisa terjadi lagi 3 hari. Kalau memang target saya terpenuhi ya dari 2340 sampai 2350 dan kemudian turun, nah itu lebih bagus sekali. Tapi kalau misalnya ini cuma high misalnya naik lagi sedikit ya sampai 2338, saya rasa it's fine ya. Selama tidak melebihi 2350 saya rasa nggak masalah. Berarti untuk sekarang yang bisa saya tolerir adalah dari 2338 sampai 2350 untuk ekor atas supaya bisa drop lebih parah ke bawah. Tapi kalau misalnya misalnya kalau high-nya ini berhenti di 2337, tidak ada kenaikan lagi ya, benar-benar tidak ada kenaikan di atas 2337, ya sudah nggak masalah. Yang dimana berarti kemungkinan kita cuma bisa tolerir sampai 2337 untuk high yang ada di weekly pada minggu ini ya. Untuk monthly jelas banget ini kita masih punya lagi 2 hari ya, kita tinggal tunggu ini gimana perubahannya, apakah menjadi bearish body kecil atau bullish body kecil ya, ini tergantung nanti ini gimana. Dan semoga sesuai apa yang saya ekspektasikan di awal bulan Juni analisanya, dan juga di awal di awal minggu hari Senin kemarin. Penutupan daily kemarin itu kalau dilihat dia mengengulf semua dia mengengulf semua body yang ada, bukan mengengulf semua candle yang ada di hari Senin kemarin ya. Ini candlenya bagus banget ya.
Jadi kalau dikatakan apakah ini bearish engulfing? Iya, bearish engulfing memang, cuman permasalahannya adalah yang saya worry-nya ini belum bisa membuat penurunan lebih jauh ya. Walaupun bisa penurunan lebih jauh, ingat di sini masih ada demand di H1 ya kan. Masih ada demand di H1. Memang sih dia kemarin itu nge-sweep low ya, nge-sweep low yang ada di sini. Nge-sweep low yang ada di low terakhir di hari Senin kemarin, dia ambil paling bawah, menciptakan low baru di 2315 dan kemudian naik ya kan, walaupun close-nya bearish. Dan ini juga ada bearish engulfing. Kalau dilihat ya, saya itu memerlukan kenaikan. Ini sih marketnya sudah naik ya, barusan ini tadi pagi naiknya sampai 2323. Jadi kalau dilihat untuk hari ini saya ekspektasikan marketnya naik dulu ya. Naik dulu at least sampai 2332 atau 2330, kemudian balik bearish itu lebih bagus. Tapi kalau terus naik ya sudah, berarti volumenya ini masih belum jelas kemana arahnya ya. Tapi untuk sekarang hari ini saya lebih pribadi itu marketnya naik dulu sih ya. Tapi kalau masalah market nggak mau naik dan malah turun mengejar demand tadi di H1 ya, demand yang ini di H1, ya udah nggak masalah juga. Untuk permasalahan trendline yang ada di sini ya, untuk permasalahan trendline yang ada di sini itu market sekarang masih di atas trendline ya. Ini market untuk saat ini per video sekarang saya buat masih di atas trendline. Jadi kalau nanti misalnya harga drop di bawah trendline ya dan mengejar area demand di 2310, saya rasa nanti saya akan nge-buy di 2310. Tapi kalau misalnya untuk hari ini market respect trendline dan bergerak naik, kalau yang tadi saya lihat di daily ya, at least dia itu naik sampai ke 2332 atau sampai 2330, berarti untuk saat ini kita punya satu level support become resistant yang ada di harga 2323 atau enggak di atas 2324. Ya, di atas 2324. Jadi kalau nanti saya mau buy, saya akan consider ambil buy di atas 2324 ya. Consider nanti ambil buy ketika di atas 2324 kayak gini. Breakout, retest. Ingat ya, retest itu jangan sampai drop lagi turun seperti ini. Kalau nabrak dan kemudian turun sampai sini, ya mungkin saya akan skip untuk nge-buy. Mungkin saya akan biarin harga itu naik lagi sekali dan kemudian retest lagi, itu baru di sini saya akan nge-buy. Tapi kalau dia break ya seperti biasa, break, breakout, kemudian retestnya pas, yang penting tidak terlalu sedikit ataupun terlalu jauh ya, pas sekitaran ini, nanti baru saya akan nge-buy. Target sekarang adalah sampai di sini. Ini bisa saya katakan sebagai ini bisa saya katakan sebagai bearish engulfingnya, dan dimana di sini juga ada satu level area supply. Ya, untuk sekarang per time frame H1 dengan structure sekarang ini, strukturnya sudah bearish ya, strukturnya sudah bearish. Kenapa? Karena ini sekali lagi sudah di break ya, ini low-nya terakhir sudah di break, jadi otomatis market structure sekarang itu sudah bearish ya, sudah bearish. Jadi kalau ditarik secara Fibo kayaknya sih ya tuh 50% di sini, 50% di sini, 1,8 di sini. Walaupun demikian ya, secara market structure besar ini masih bullish ya. Ini secara market structure besar ini masih bullish, tapi secara market structure yang kecil ya, yang di sini sudut pandang kalian segini doang, ini marketnya sudah bearish ya. Jadi kalau kalian melihatnya jangka panjang, kalau kalian melihatnya ini masih dalam sudut pandang time frame yang besar, ini seperti ini masih bullish. Selama dia nggak ngebreak ini, ngebreak di bawah 2300 ya istilahnya, itu belum bisa dikatakan bearish sepenuhnya. Tapi kalau ngelihat ini doang, sekali lagi ngelihat ini doang, it's fine ya. Ngelihat ini doang, ini masih bearish. Bukan masih bearish, sudah berubah jadi bearish ya, karena di sini dia melakukan change of character ya. Tinggal melakukan market itu membuat lower high ya, lower high, sebelum melakukan dia membuat breakout structure ke bawah. Jadi kalau mau buy singkat mungkin bisa di atas 2324, tapi kalau nggak mau nge-buy juga nggak masalah. Lebih prefer memang nge-buy di 2310 sih ya.
Lebih prefer emang nge-buy di 2310, nanti baru bisa nge-buy. Targetnya sampai mana? Untuk so far target saat ini sampai ke 2324 dulu. Ya, sampai ke 2324. Nggak usah maruk sampai ke 2335 ini, nggak usah lah ya. Terkecuali nanti misalnya selama perjalanan satu hari sekarang itu market malah dari yang bearish ini berubah menjadi bullish, ya itu beda cerita. Kalau sekarang ya dari time frame M30 ini ya, ini kan change of karakternya di sini di 2320 ya. Di sini change of karakter, dan kalau dilihat di sini market melakukan yang namanya breakout structure di sini. Ya. Di sini market melakukan breakout structure, dan ini kalau dilihat belum ada inducement ya, belum ada inducement kalau saya lihat di sini ya. Dia turun, ya turun, naik, turun, naik. Nah, jadi kalau dilihat dari M30 ya geraknya tuh kayak gini. Turun, naik, kemudian turun lagi. Ntar ini malah lebih low nih atau nih ya, ini lebih low. Kemudian naik ya, naik. Nah, saya coba turunkan ke time frame yang lebih kecil lagi. M15 dia begini, 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 begini. Oke. Inducement terakhir ada di sini ternyata ya. Ada di 2328 per time frame M15, dan juga kayak di M5 kelihatan sih. Oh enggak, di M5 enggak valid ya, karena kenapa? Karena ini pernah di break tuh. Kalau di M5 ini enggak valid, soalnya ini marketnya dari yang turun, naik, turun, naik, turun, naik, breakout structure ya. Diambil, ini diambil, sudah enggak valid, kecuali di M15 tadi baru valid. Ya, di M15 tuh geraknya kayak gini. Ini begini, begini turun, naik, dia breakout structure di sini inducement terakhir. Dan ketika break structure sampai sini, ya. Ntar saya bingung ini yang mana lebih low sebenarnya. Bentar ya. Kalau dilihat dari ini ya, dari apa namanya? Sorry, ini 2315,49. Ini adalah, wah tipis sekali. Ini sih ya, berarti marketnya untuk sekarang di M15 dia turun, bener turun, naik, turun, naik, ngambil high di sini, kemudian breakout structure di sini, kemudian dia naik, kemudian breakout structure yang baru, dan ini market naik. Ya tetap berarti inducement terakhir di 2328 sih. Ya tetap inducement terakhir di 2328. Ingat market structure sekarang ini masih bearish per per sudut pandang yang segini. Ya per sudut pandang yang segini itu marketnya sudah bearish. Tapi kalau dari market structure yang besar itu masih bullish ya. Jadi harap consider, hati-hati mau pilih yang mana, mau nge-buy atau mau nge-sell ya. Nih, mungkin saya akan nge-sell sekalian di puncak ini, saya nge-sell. Nge-buy saya akan lebih tunggu di bawah kalau ada konfirmasinya. Walaupun ini harganya misalnya drop di bawah trendline ya. Ini kan OTW drop di bawah trendline nih. Tapi kalau misalnya memang drop di bawah trendline ya udah sih, takutnya ini bisa terjadi fake out ya kan. Jadi lebih baik saya stay away dulu, tunggu mau kemana arahnya ini sebenarnya. Baru saya akan ada entry posisi ya. Jadi sekian dulu untuk analisa harian XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.